Shalom, salam jumpa kembali di dalam Our Daily Journal. Pagi ini saya mau bercerita tentang mendengarkan suara Tuhan. Saya mulai dengan satu cerita. Di suatu hari, seorang pemuda baru saja kehilangan pekerjaannya dan dia pergi ke tempat pendeta yang dikenalnya. Sampai di rumah situ, pemuda teriak-teriak sampai memanggil si pendeta sambil mengeluh tentang Pendeta, aku banyak mengalami masalah nih dalam hidupku sekarang ini. Ya kan? Aku baru saja kehilangan pekerjaan. Mengapa bisa begini ya? Gitu kan. Pendeta itu diam saja karena dia lagi menuliskan sesuatu. Ya kan? Si pemuda itu tambah emosi karena merasa tidak diperhatikan. Ya kan? Dia sambil meletak lagi. Bapak pernah bilang, Tuhan akan selalu menolong kita. Tetapi kenapa hari ini keadaanku seperti ini ya? Kan? Mendengar hal pemuda itu sambil berteriak-teriak, ya, pendeta itu pun berdiri dan berjalan ke tengah ruangan. Sambil berjalan ia mengucapkan sesuatu dan menanti tanggapan dari si pemuda itu. Tetapi si pemuda itu nggak mendengar suara apa-apa gitu loh. Masih diam di tempat, si pemuda itu bicara lagi sama si pendeta itu. Bapak bilang apa sih? Gitu kan. Sambil duduk di sebuah bangku kayu, ya, pendeta itu kembali mengucapkan sesuatu. Tetapi si pemuda itu masih belum bisa mendengar apa yang diucapkan. Akhirnya si pemuda itu melangkah, mendekati pendeta itu dan duduk di sebelahnya. Lalu dengan santai, pendeta itu menepuk punggung si pemuda itu dan berkata, anakku, di dalam suatu kekalutan, karena masalah hidup terkadang kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Seolah-olah dia tidak peduli akan masalah kita. Seolah-olah dia meninggalkan kehidupan kita. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Tuhan terkadang berbisik, sehingga kita perlu mendekat kepadanya untuk mendengarkan suaranya. Pemuda itu terdiam, mendengarkan kata-kata pendeta itu dan akhirnya pemuda itu sadar. Seperti kisah pemuda tadi. Seringkali kekalutan kita itu membuat kita berteriak, bahkan protes kepada Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi? Mengapa hal ini harus terjadi? Ya kan? Kita menginginkan jawaban Tuhan secepatnya. Kita menginginkan jawaban Tuhan secepat kilat sampai pada diri kita. Ya kan? Tetapi ketika kita tidak mendapatkan jawaban itu, kita berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar lagi suara kita. Tuhan tidak lagi mendengar doa kita. Bahkan Tuhan sedang menghukum kita. Tahukah kita? Seringkali Tuhan diam dan kadang berbicara secara berbisik kepada kita. Tujuannya adalah supaya kita dapat mengambil waktu untuk datang kepada Dia. Untuk mendekati Dia. Dan berdiam di dalam hadirat-Nya. Di saat seperti itulah kita dapat mendengarkan suaranya. Apakah ini yang sedang terjadi ketika Anda teriak-teriak bahkan marah kepada Tuhan, ya kan? Bersungut-sungut, ya kan? Kekalutan tidak akan mendatangkan jalan penyelesaian. Di dalam Lukas 10 ayat 39 ayat 42. Lukas 10, 39 sampai 42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta,
engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sangat sederhana, Bapak Ibu. Ketika kita sering sekali minta tolong, Tuhan, kok saya tidak pernah mendengarkan suara Tuhan? Kok kita tidak pernah mendengarkan sedikit pun suara Tuhan? Pernahkah kita datang kepada Tuhan dan berdiam diri di hadapan Tuhan? Seperti yang dilakukan Maria. Ya kan? Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya ada satu cara, satu hal yang perlu Anda lakukan. Hampiri Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Nya sebagaimana Maria duduk di dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan Dia. Tinggalkan sejenak kesibukan Anda. Tinggalkan sejenak semua masalah-masalah Anda, karena hal itu akan membuat Anda lelah jadinya. Tuhan rindu untuk kita berbicara kepadanya. Tuhan rindu untuk kita datang dalam hadirat-Nya, ya kan? Anda akan mendapatkan jawaban yang luar biasa. Damai sejahtera besertamu. Silakan mengambil waktu, duduk diam di hadapan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.